Oke. Nah, tahapan ujian kompre yang pertama nanti nanti share screen modul ajar Oke. ya. Boleh yang pertama atau yang kedua? Yang pertama, Bapak. Yang pertama. Terus Oke. nanti saya lihat kelayakannya, saya tanya ini itu dan saya berikan saran-saran perbaikannya. Jadi Ibu nanti membawa catatan alat tulis untuk dicatat mana yang perlu diperbaiki. Gitu ya, Bu ya. Iya, Bapak. Langkah kedua nanti setelah modul ajar satu di dilihat kelayakannya, diperbaiki. Nah, nanti modul ajar 2 berarti perbaikannya sama gitu ya, Bu. Kurang lebih kan sama. Oke. Eh, terus besok setelah diperbaiki atau nanti itu modul ajar satu diupload di RPP 1. Modul ajar 2 diupload di RPP 2. Terus ada lagi modul project diupload di RPP Tiga. 3. Jadi modul project juga nanti saya lihat kelayakannya. Oke, Bapak. Siap. Nanti saya berikan saran untuk perbaikan. Setelah itu Ibu saya suruh share screen PPT. Ada ya PPT ya? Ada, Bapak, insya Allah. Nanti saya suruh mempraktekkan mengajar. Mungkin inti pelajarannya dulu atau mungkin nanti pembukaannya saja. Itu salah Oke. satu. Atau penutup. Nah, gitu. Setelah itu ujian membaca dan menulis. Nah, cuma itu ujiannya. Ya, Bapak. Cuma sering share screen ini. Untuk sekarang saya share screen modul ajar satu dulu, nggih, Bapak. Oke, sudah bisa dimulai. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Nggih, Bapak, mohon izin untuk share screen. Apa sudah bisa terlihat, Bapak? Sudah. Maaf, Bu. Masuk angin. Ah, Batuk-batuk. nggih, Bapak. Untuk modul ajarnya, mohon maaf, Bapak, apakah ini saya presentasikan atau bagaimana? Eh, boleh dipresentasikan. Nanti saya koreksi. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak untuk mempresentasikan modul ajar kami untuk mata pelajaran Pendidikan Agama Islam pada elemen akhlak untuk fase B, tepatnya kelas 4 untuk anak hambatan berpikir. Hambatan berpikir ini sama dengan anak tunagrahita, Bapak. Alokasi waktunya ini 4 jam jam pelajaran atau 4 kali 30 menit. Kebetulan di lembaga kami memang untuk pendidikan agama Islam itu dijadikan satu dalam artian satu kali pembelajaran itu langsung 4 JP gitu, Bapak. Ya. Ini untuk kompetensi awalnya, peserta didik diharapkan mampu menjelaskan kalimat thayyibah karena memang materi kita atau topik kita yaitu kalimat thayyibah. Kemudian peserta didik diharapkan mampu menyebutkan macam-macam kalimat thayyibah. Kemudian peserta didik juga diharapkan mampu menunjukkan waktu yang tepat untuk mengucapkan kalimat thayyibah itu yang bagaimana. Seperti itu, Bapak. Ini profil pelajar Bentar, bentar, Bu. Iya, Bapak. Oke, Iya. bentar. Kompetensi awal jangan diberi kode itu ya. Simbol itu, simbol. Nah, itu Oh, ini. diganti angka 1, 2, 3. Ya, Bapak, sambil saya
revisi nggih, Ya, Bapak. ya. Oke, siap. Berarti untuk Jadi kompetensi awal ini dikasih satu, angka gitu nggih, Bapak? nah, satu, dua, tiga. Tidak usah dibetulkan di situ, Bu. Dicatat aja dulu Ya, di saya oret-oretkan saja di perimpinan. penomoran dengan angka. Oke, siap. Terus ini ngambil dari kurikulum ya, Bu ya. Nggih, Terus profil pelajar Pancasila sama, Bu, diberi angka juga. angka. Ya, Iya. cuma begini, Bu, naik ke atas lagi. Hmm, oke lah, nggak apa-apa. Terus. Ini Terus turun sarana prasarana sama nanti diberi angka juga nggih. kita juga apa yang penting-penting. Jadi Ibu nanti kalau PPL menggunakan LCD ya, menggunakan laptop dan LCD, Nggih, itu bukti bahwa Ibu mengajar dengan TPACK. TPACK itu apa, Bu? Kemarin Bebek. ada toh Nggih, yang berbasis dengan technological, digital itu, Bapak. pedagogical, content knowledge. Intinya Nggih, apa? Mengajar dengan teknologi. nggih. Ya, Nggih, jadi insya Allah itu siap, Bapak. ini ngajarnya praktek PPL-nya itu pakai apa? LCD proyektor juga. Laptop, pakai LCD, di syuting, diedit, diupload di YouTube. Nah, gitu karena nggak ketemu. Dosennya nggak ke sekolah, gurunya nggak ke sekolah, pamongnya cuma mengajar menilai lewat YouTube. Nah, Siap, Bapak. sudah pelatihan ini belum, Bu? Editing video, upload Alhamdulillah, sudah, video. Bapak. Sudah, wah, sudah pinter ini. Oke, Pelatihan sama Pak Arif atau sama siapa dulu nah itu. ini ya, satu, Nggih, dua, tiga gitu ya, Bu ya. Nih, misalnya sarana itu nanti ada sendiri, media ada sendiri, atau mungkin dikelompok-kelompokkan aja. Yang penting ada satu, dua, tiga ya. ya berarti ini ditulis per poin gitu nggih, Bapak? Ya, Oh, siap, siap. ya, sarananya apa, medianya apa, eh, medianya kalau mau disendirikan boleh, Bu. Media yang berupa hard copy dan soft copy. Oh, nggih, Eh, nggih. hard file, apa namanya, eh, media hardware dan software. Software, nggih. Hardware-nya itu alatnya, software itu isi dari itu, misalnya PPT itu namanya software. Software, nggih, Bapak. Siap. Terus target peserta didik dibuat satu, dua, tiga juga. Nah, terus boleh ya, model pembelajaran ya, Luring, Bapak. Ini juga satu dua nggih. Pakai angka. boleh. Model pembelajaran jangan luring, Bu. Tatap muka. Model pembelajaran itu misalnya problem based learning, Oh, nggih, 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 nggih. atau mau apa, cut shot. Oh, iya, iya. Ajarnya pakai apa, Bu, metodenya? Pengennya pakai itu loh, Bapak. Apa namanya? Cardshot. Ya sudah, nanti model pembelajaran model pembelajarannya mungkin, atau jangan model, Bu, kalau itu metode ya, cut shot itu. Atau apa ya Kalau namanya itu ya. nggih, metodenya kami pakai ceramah, tetap ada ceramah, Bapak. Kemudian tanya jawab, picture comment, sama penugasan, sama ini sebenarnya ada kartu juga sih. Ya, tapi itu jangan luring, Bu. Luring itu cuma cara penyampaian. Oh, gitu. Nggih. Model pembelajarannya mungkin ya cut shot gitu nggak apa-apa. Oh, siap, Bapak. Oke, terus ke bawah. Kompetensi inti,
Nah ini ya, A tujuan, B kriteria. Ah, boleh nggak apa-apa itu. Tujuan pembelajarannya dari Ah, sini. boleh Ya, dipresentasikan itu mulai oke. A, B. Ya, Bapak. Terima kasih Bapak atas waktunya. Untuk tujuan pembelajarannya, kami mengambil anak-anak itu diharapkan mampu menjelaskan arti kalimat thayyibah dengan baik, kemudian mampu menyebutkan macam-macam kalimat thayyibah dengan baik, mampu menunjukkan waktu yang tepat untuk mengucapkan kalimat thayyibah. Ini tujuan pembelajaran kami. Terus Nah, dilanjut itu Bu, kriterianya itu dibuat 1.1, 1.2, 1.3 seperti itu. yang KKTP ini Bapak ya, yang B nih. Ya, Oh, itu juga siap. 1.1. Artinya apa? 1.1 itu kalau dikembalikan nanti ke sini loh, Bu. Ke untuk yang Ke, poin 1 ke 1 gitu Bapak. menjelaskan ini. Kalau ini mau dijadikan 2 ya nanti 1.2. Oh, siap, siap. Ya. Ya, jadi ini mungkin bisa 3, bisa 4 ini. Mengapa 4? Mungkin yang ini dijadikan 2. Yang sikap nanti ada yang sikap keagamaan dan sikap spiritual dan sikap sosial. Mungkin seperti itu. Siap, nggih, Bapak. Kalau Berat. menjelaskan itu apa, Bu? Kognitif ya. Nggih. Menyebutkan kognitif, menunjukkan waktu kognitif. Kok nggak ada yang psikomotorik dan sikap? Ini menunjukkan menunjukkan ini kan kami ambil gini Bapak, ada penjelasannya. Maksudnya kami anak-anak menunjukkan, bisa menunjukkan, tetapi untuk psikomotoriknya itu keterampilan anak. Jadi ada yang menggunting misalnya ketika anak melihat gambar apa pemandangan apa. Nah, ini diucapkan di mana? Itu saya masukkan ke keterampilannya. Jadi anak bisa menggunting, kemudian Nah, menempel ini pada eh, saya nggak papan yang tahu. dekat gitu. Bu. Makanya ini dijabarkan di sini. Berarti dijabarkan di Nah, kriteria menunjukkan ketercapaiannya. waktu dengan cara melengkapi jam, melengkapi jarum jam. Misalnya seperti itu. Oh, siap. Itu Nah untuk ini yang jadi di makanya ada 21, ada 22, ada 23 misalnya itu. oh, iya, iya. Nanti sikap disiplin, disiplin apa? Kalau kalimah thayyibah kaitannya apa? Alhamdulillah sikap bersyukur, subhanallah sikap kebersihan atau bersuci. Terus sikap sosial misalnya ada yang tadi kan eh, bersin, eh, alhamdulillah jawab yarhamukallah. Yarhamukallah. Nah Iya. gitu. Makanya di sini Jadi agak rinci nggak apa-apa Bu. Misalnya ini 3, terus di sini 6 nggak apa-apa. ini untuk yang KKTP atau yang tujuan pembelajaran, Bapak? Yang tujuan 3, tapi 3 ini kan dijelaskan Bu. Di Oh, sini iya, iya. Ya. untuk mencapai 1.1 ini kriterianya apa? Untuk mencapai 1.2 kriterianya apa? Untuk mencapai 2.1 kriterianya apa? Nah, kriteria itu kan bisa lebih dari satu. Oh, siap, siap. Misalnya tadi saya katakan tadi menunjukkan waktu itu keterampilan. Ya, maka diterangkan jangan tidak ditulis di sini. Ah, Menunjukkan waktu dengan memberi anak panah pada jam yang gambar jam. Nah, gitu lah Bu misalnya. iya, iya. Jadi tahu Berarti, kalau itu saya kalau psikomotorik gitu. iya, Bapak. Berarti lebih diperinci lagi, ngoten nggih? Detailkan ya, Siap. menggambarkan nanti prosesnya gitu. Ya, Bapak. Ya, tahu ya Bu ya caranya memperbaiki ya. Insya Allah tahu, Bapak. Di A
tujuan, B, kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Ini lebih detail gitu ya Bu ya. Ya, Bapak. Bisa 3 jadi 6 nggak apa-apa. Ya. Pemahaman bermakna. Sekarang Nggih. pemahaman bermakna. Ini juga dikasih angka nggih, Bapak nggih. Ya dikasih angka. Mengetahui Ya. makna, mengetahui macam-macam, mengetahui waktu. Ya, oke. Pertanyaan pemantik diberi nomor juga ya. Ya. Penomoran itu penting, Bu, Nggih, untuk Bapak. melacak ya, Bu ya. Nggih. Kalau saya mau guyon ini, Bu, Iya, Bapak. Siap. satu 1.1 anak pertama dari istri pertama. 1.2 anak pertama dari istri kedua. Nah, itu melacak itu. Nah, pentingnya penomoran itu seperti itu. Ini kok anaknya kok nomor pertama terus 1.3. Oh, ini anak pertama dari istri ketiga. Oh, Siap, Bu, Bapak. saya mau guyon Akan ya, kami perbaiki nanti. supaya yang diuji tidak stres ya kan ya. Jadi pengujinya guyon. Siap, Bapak. Nah, itu Nggih. pentingnya nomor itu untuk melacak tadi tujuannya dijabarkan dalam kriteria. Jadi 1.2.1 itu kembalinya kemana ya, kepada tujuan pertama. Pembelajaran. Oke. 2.1 nah, kembali ke tujuan yang kedua. Ya tahu Bu? Betul, Bapak. Siap, siap, siap memperbaiki. Ya, D. Pertanyaan pemantik dibaca Bu. Oke. Dalam memberikan materi tentang kalimat thayyibah ini, Bapak, kami memberikan pertanyaan pemantik, yaitu yang pertama, apakah kalian tahu apa yang dimaksud dengan kalimat thayyibah itu? Jadi sebelum memulai pembelajaran, kami menanyakan ini terlebih dahulu. Kemudian ada beberapa macam-macam kalimat thayyibah yang kalian ketahui. Kemudian ada pada waktu kapan kalian biasanya mengucapkan kalimat thayyibah Subhanallah, Masya Allah, Insya Allah, dan Allahu Akbar itu. Nah, seperti itu Bapak, pertanyaan pemantiknya. Ibu pernah membaca dalam materi materi sebelumnya itu ada yang namanya pengembangan materi pembelajaran advance material. Ya, itu LK berapa itu? Ada enggak? Ya, advance material. Jadi mengembangkan materi secara tingkat tinggi. Ya. Oke, Hmm. Pengetahuan itu ada yang namanya pengetahuan, kognitif. bukan pengetahuan konseptual. Ya tahu Bu? Oke. Pengetahuan faktual. Konseptual itu tentang pengertian ya atau definisi. Faktual itu tentang peristiwa-peristiwa. Ya tahu Bu? Oke, Bapak. Konseptual, faktual, terus apa? Prosedural. Prosedural itu tentang cara-cara atau tata cara. Dan metakognisi. Metakognisi. Metakognisi itu tentang apa, Bu? Tentang Hikmah. Nah, mengajarkan yang baik itu materinya meliputi itu, Bu. Kalau pertanyaan pemantik Ibu itu tadi kan hanya menjawab apa. oh, oke. Apa yang dimaksud kalimat thayyibah? Ada berapa? Itu masih apa juga? Kapan waktunya? Itu boleh apa atau boleh ya masih apa lah. Tapi kemudian mengapa itu kan belum. Padahal mengapa itu penting, Bu.
supaya Nggih. anak berpikir kritis. Mengapa kita disuruh membaca Kan kalimat kalimat thayyibah? thayyibah. Oh, siap. Ya, ditambahkan apa? Mengapa kita perlu mengucapkan kalimat thayyibah itu? Eh, Seperti itu ya, Pak? iya, Oh, nggih. mengapa kira-kira jawabannya? Karena Supaya subhanallah kita supaya menjadi hamba yang suci seperti sifat Allah. Hamdalah supaya kita menjadi hamba yang bersyukur. siap, Dan siap. seterusnya Allahu Akbar ya kita merasa kecil sebagai hamba di hadapan Allah yang maha besar. Itu mengapa? Terus bagaimana itu juga penting Bu. Misalnya bagaimana ketika ada yang apa Bu? Yang Bagaimana kalau bagaimana cara pengaplikasian? ya misalnya contohnya itu ya. Nggih. Bagaimana kita, Bagaimana kalau ada yang bersin? Nah, itu pertanyaan pemantik. Nah, nanti muncul, oh dia baca hamdalah kita jawabnya dengan yarhamukallah, yarhamukallah dia gitu. menjawab iya tikumullah. Itu bagaimana? Untuk apa? Nah, untuk apa tadi? Hikmahnya ya, Nggih. hikmahnya. Kalau mengapa itu bisa alasannya filosofis atau dalilnya? Kita memang disuruh kok kita disuruh mengucapkan yang baik-baik itu ya. Jadi mengapa tadi jawabannya bisa dalilnya Dalil. kita disuruh kok itu. Nah, gitu. Dalam RPP ini atau modul ajar ini Ibu mencantumkan dalil apa tidak? Tidak, Bapak. Nah, itu kelemahannya. Mengajar PAI harus ada dalilnya. Ini Misalnya dalam modul ajar atau ketika penyampaiannya, Bapak, yang harus ada dalilnya? ya di rencana juga ada, Oh, seperti itu. di materinya juga ada, Bu. Jadi adanya tadi Bu, Nggih. kriteria itu menuntun pembuatan materi. Kriteria menuntun pertanyaan pemantik. Iya, Ya, Bapak. Nggih. jadi sejak kita menyusun kriteria, itu kita sudah memasukkan konsep apa, mengapa, bagaimana, untuk apa. Apa konsepnya, mengapa itu diperintahkan. Oh, ada dalilnya. Untuk apa diperintahkan? Supaya menjadi orang yang bersih, subhanallah, supaya orang menjadi orang bersyukur, alhamdulillah, supaya kita eh, mengagumi ciptaan Allah, masya Allah, gitu loh. Nggih, nggih. Nah itu mengapa? Nah, ini dirumuskan sejak kriteria itu, Bu. Kriteria itu apa, mengapa, bagaimana, untuk apa itu harus ada. Jangan hanya menjawab apa saja. Kalau Ibu tadi kan cuma apa itu ya. Apa bacaannya, kapan dibaca, nah, belum menerangkan bagaimana, untuk apa, mengapa. Padahal itu pertanyaan kritis, Bu. Siap, siap. Ya, Berarti jadi mulai nanti dijelaskan di Bu, sini ya, Bapak ya, kriteria ya, ketercapaian ini. kriteria itu nanti sudah lebih lengkap ya. Siap. Terus pertanyaan pemantik juga sudah. Misalnya di situ ada 6 ya, Bu ya, Iya, kriterianya. Nanti misalnya pertanyaan pemantiknya juga 6. Di bawah materinya juga 6. Urut. siap. Apa, mengapa, bagaimana, untuk apa itu harus ada, Bu. Ya kan? Siap, Bapak. Nggih. Ya, revisinya seperti itu. Terus sekarang proses dilewati. Tadi pakai cut shot sudah. Terus Sudah. Ini pertanyaan pemantik, ya, kegiatan pembelajaran.
kan? Ya, terus sudah ini percaya saja. Cuma tinggal melengkapi ya Bu ya. Siap, nggih. Nah, oke ada tepuk-tepuk bagus. Kegiatan inti. Oh, terus ya. Terus lanjut. Terus kegiatan penutup, terus asesmennya ada berapa macam? Ada sikap. Sikapnya kok sikap mengikuti pelajaran ya Bu ya? Nggih, Bapak. Sikapnya itu ini Bu, sikapnya itu sesuai sikap yang tadi yang ada di dalam kriteria Bu. Yang ada di dalam KKTP tadi, Bapak. Ya, Hmm, sikap apa yang utama yang mau diinikan? Misalnya kalau bacaan-bacaan tadi, Subhanallah itu sikap apa Bu? bagaimana, Masih Bapak? apa berapa eh, kata apa tadi? Kalimat thayyibahnya apa macamnya, Pak? Ada subhanallah, Nah, sikap bersyukur, sikap apa subhanallah itu meng suci, bersih ya, nggih, bersyukur. bersyukur. Masya Allah, insya Allah sama Allahu Akbar. Ya, biasanya diambil yang penting boleh ya. Berarti untuk kolom kayak jujur, percaya diri, kerjasama, peduli ini diganti kata Iya, kalimat thayyibahnya atau bagaimana, Bapak? iya, iya, yang sesuai. Berarti untuk jujur ini ganti subhanallah, percaya diri masya Allah seperti itu. Ya, eh, kalau subhanallah itu kan sikap bersih ya, Bu ya. Nggih. Sadar akan kebersihan, Hmm, terus bersyukur, alhamdulillah, terus apalagi ya, yang sesuai dengan itu Pak. Oke. Nah itu, oke, lanjut. Sikap sudah, terus tes Baik, tertulis ya, ada, ada. terus penilaian ada, terus instrumen asesmen ada, terus Tes tulisan. LKPD-nya sudah ada belum Bu, tadi? Belum, terus turun. Ini Bapak. Ini LKPD, terus nanti ini diganti ya angka-angka ya Bu, jangan itu, jangan kayak itu apa centang, Siap apa Bapak. panah-panah gitu. Terus Ini kami beri materi dulu. ya materi LKPD apa lampirannya? Materi Ini ini contoh LKPD penugasannya. evaluasi. Wow, oke oke, sudah cukup Bu, sudah bagus. Oke, tutup Bu sekarang. Nah, tutup. Sekarang apa Bu? Modul project. Ya. Modul project sebentar Bapak. Saya share screen dulu ya Bapak. Ya, oke. Bentar.
Ini Modul Bapak modul project, project. ya. Kami Terus, mengambil P5 Bapak. ya, P5. Beriman, akhlak kepada manusia, mengutamakan persamaan dengan orang lain, dan menghargai perbedaan. Akhir fasenya, terbiasa mengidentifikasi hal sama dan berbeda, serta memberikan respon secara positif. Nah, ini diberi yang konkret, Bu, akhir fase B-nya. Mohon maaf Bapak, kalau untuk ini kami mengambil langsung yang dari Kemendikbud itu Bapak. Ya, modul ajar, modul project ya. Oke. Ya, Kalau itu kurang, Bu. Fase akhirnya, itu kan tidak ada tindakan konkret itu. ini. Respon positif itu contohnya apa gitu. Berempati itu contohnya apa? Peduli kepada manusia, sesama manusia, menghargai persamaan dan perbedaan. Kalau peduli, ada peduli tadi? Enggak. Mengutamakan persamaan dan perbedaan. Apa, Bu, kegiatan konkretnya? Kegiatan konkretnya ini anak-anak Memberikan di respon positif itu apa? respons positifnya ketika anak-anak diajak untuk ke kearifan lokal, anak-anak itu dengan senang hati gitu loh Bapak. Kan biasanya kalau kearifan lokal untuk anak-anak sekarang itu kan dianggap kuno. Jadi anak-anak itu berantusias itu kami kira sudah respon yang positif untuk anak-anak. Ya, kurang, Bu, kurang konkret. Kurang konkret. Mau bekerja sama itu mungkin ya, Oke, konkretnya. Tidak membedakan. betul. Itu mau bekerja sama dengan Temannya, semua teman, tidak oke. pilih-pilih ya. Atau berteman dengan semua. Nah, itu. Tidak Kalau membedakan, empati, empati itu membantu, memberikan mem- apresiasi, saling membantu gitu Bapak. ya, membantu itu kalau empati itu. Dan seterusnya ya Bu, ke bawah nanti diperbaiki ya. Ya, Akhir fasenya itu supaya konkret. diperjelas lagi Bapak Nje untuk Ya, aktivitasnya. iya. Oke, cukup. Nah, PTK-nya judulnya apa, Bu? Untuk PTK, bentar Bapak. Nggak usah di-share, Nggih, Kak, hafal, sebentar. hafal tuh, Bu? Nggak usah Upaya di-share. upaya meningkatkan keterampilan toheroh dengan menggunakan metode learning by doing pada siswa tunagrahita di SLB Putra Harapan Bojonegoro, Bapak. Meningkatkan keterampilan toharoh dengan learning by Metode doing. learning by doing, Artinya apa itu? belajar dengan melakukan. Jadi kayak dia belajar sekaligus praktek dalam satu waktu gitu, Bapak. Oke, boleh. Terakhir, hafalan Al-Quran atau membaca boleh. Dibaca yang bagus, nanti juga saya suruh nulis ya satu atau dua ayat. Ya, mau milih yang mana? Pilihan ayat-ayat pilihan atau surat pendek? Surat pendek saja, Bapak. Mau membaca apa hafal? Kalau hafal Membaca, nilainya lebih bagus. Oh, membaca saja, nggak apa-apa. Nanti kalau membaca tapi menghafal yang takut kalau bagus ya. salah. Mau di mau membaca mau di kiroahkan dilakukan apa biasa? Biasa saja, Bapak. Ya, oke, yang bagus silakan. Mulai ta'awud. Untuk suratnya bebas. Buatnya silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بذواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها صدق الله العظيم. Oke, bagus ya Bu ya. Cuma memang masih ada panjang pendek yang kurang benar. Wala yakhofu apa panjangnya Uqbaha. Bune fu'uq. kepanjangan, Pak. Ya. Oke, tapi sudah bagus lah. Ini Bu, waduh, menulis itu bisa enggak itu? Menulis apa Bu? Mau surat Al-Fatihah yang mudah atau surat pendek apalah, terserah. Oh, siap, Bapak. Ini Bu, ditunjukkan ya foto. Kalau bagus nanti diupload Terlihat atau tidak, Bapak? gambarnya. Kok Sama hilang-hilang ya? putihnya. Kok anu Background ya, kelap-kelap ya? Kenapa? sama putihnya backgroundnya, Bapak. Oh ya, coba-coba. Bentar. Soalnya untuk laporan ini harus dipoto ini.
Lihat tulisannya kelihatan belum? Oh, sudah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Oke, sudah benar, Bu. Jadi diminta laporan saya ini dikira nggak nguji cara menulis. Ya, foto, Bu, salah satu. Oke. Oke, selesailah ujian komprehensif untuk kali ini. Alhamdulillah. Ya, mau diluluskan apa enggak, Bu? Ini enaknya ya, lulus ya dengan perbaikan, semuanya dengan perbaikan. Soalnya Oke. kalau nggak diperbaiki, nanti ya gimana? Tugas saya itu menguji dan memotivasi agar mengajarnya lebih bagus, menggunakan strategi yang tepat. Tadi belum praktek mengajar ya? Iya, Bapak. Ya, masih ada waktu nggak ini? Masih ada. 5 menit ya, Oke. praktek. Nah, Siap. cara memberikan apa, Bu? Pertanyaan apa tadi? Pemantik. Pemantik ya, Oke. silahkan. Siap. Ya, Bapak mohon izin sebelumnya. Ya, Eh, Baiklah anak-anak, pada kesempatan kali ini Bu Laila akan menjelaskan tentang kalimat thayyibah. Ayo, siapa ya yang tahu kalimat thayyibah itu apa? Iya, bagus, benar sekali. Kira-kira untuk apa ya kalimat thayyibah itu diucapkan? Oke, bagus, keren. Terus, apa lagi? Siapa yang tahu macam-macam kalimat thayyibah itu apa saja? Mengapa harus mengucapkan kalimat thayyibah? Oke, bagus sekali. Iya, benar, anak-anak. Kalimat thayyibah itu adalah kalimat-kalimat kebaikan yang apabila ketika kita mengucapkan kalimat thayyibah, maka akan mendapatkan pahala dari Allah. Pintar sekali. Nah, seperti itulah Bapak kurang lebihnya praktek kami dalam memberikan pertanyaan pemantik pada anak-anak. ya, oke. Mestinya tadi kayak dalang ya, Bu. Tanya sendiri, dijawab sendiri, absen sendiri. Ayo, namanya siapa? Ya, gitu. Gak apa-apa, tapi udah bagus lah kira-kira. Ada motivasi untuk apa namanya agar anak-anak semangat ya Oke, menguji Bapak. tadi dengan ujian verbal atau ujian non verbal dan seterusnya dan seterusnya. Oke, karena waktunya sudah ini ya hampir 60 menit ya, Bun Oke, ya. Bapak. Saya nyatakan Bunda Siti Nurlaila lulus ujian komprehensif, Alhamdulillah, Bapak. bisa melanjutkan untuk tahap berikutnya yaitu PPL, ya, praktek pengalaman lapangan. Ya, Bapak. Dan saya Terima yang kasih. pertama, modul ajar diperbaiki, baik modul ajar 1 maupun modul ajar 2. Siap. Terus modul project juga diperbaiki. Setelah itu diupload ke LMS mahasiswa, ada RPP 1 itu untuk modul ajar 1, RPP 2 itu dimasuki modul ajar 2, RPP 3 dimasuki modul project. Terus eh, hasil rekaman ini diupload. Kalau tadi rencana ya, Bu, RPP itu kan rencana. Iya. Ini kan pelaksanaan. Ini Iya, Bapak. hasil rekaman dari video ini linknya diupload di pelaksanaan ujian kompre. Nah, nanti kalau saya buka, saya nilai, nah, nilainya bisa masuk. Ya. Tapi kalau tidak diupload, tidak bisa masuk nanti nilai saya.
Siap, Bapak. Siap. Nah, seperti itu. Bisa dipahami ya, Bu ya? Bisa, Bapak. Mohon Ada izin, Bapak. pertanyaan? Izin bertanya. Ya, oke. Untuk mengunggah RPP yang baik modul ajar, baik modul ajar 1, modul ajar Hmm, 2 sama P5, itu perbaikannya diupload lewat LMS yang ujian kompre atau ada menu tersendiri? itu di ujian kompre ya. Kan ada Hmm. persiapan mengajar RPP, ada pelaksanaan mengajar. Oh, iya. Nah, jadi Siap, yang Bapak. RPP 1, 2, 3 diisi tadi MA1, MA2, MP ya. Terus yang pelaksanaan diisi apa? Link dari ini rekaman kita ini. Siap, Bapak. Seperti itu, kalau sudah tidak ada pertanyaan, bisa kita akhiri. Alhamdulillah. Siap, Bapak. Ya, Insya Allah sudah. diakhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selamat Alamin. untuk Bu Laila. Ji, Bapak. Semoga sehat selalu, sukses sampai Amin. dengan nanti lulus untuk Amin. kegiatan PPG di UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Amin. Ya, Amin. tetap sehat, tetap semangat. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan. Amin ya rabbal Amin. alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu, Bapak. Terima Amin kasih amin. atas ilmunya.